Hujan di ujung bulan. Sejak siang perbukitan berhutan ini diguyur gerimis, pepohonannya menghablur. Kabutnya muncul di sana-sini, tipis dan tebal, bergantian. Ada yang bisa ditembus, ada yang tak bisa ditembus. Tapi sebelum mendengarkan cerita ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng, untuk berlangganan secara gratis cerita-cerita baru dari kami. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman Anda yang lain, terima kasih. Tak seekor burung pun berkelebat. Agak jauh di utara masih terdengar deru kendaraan, setelah itu sayup. Lalu di bawah arah timur sana masih membentang separuh tubuh danau, separuhnya lagi berselimut kabut, perahu-perahu membeku. Dan, dari salah satu tepiannya, kudengar lagu gamelan, kalau tak salah itu kreasi Gom Kepiar Iwayan Berata, berjudul, Hujan Teduh. Nama itu kudapat dari teman semasa kuliah dulu, Nilu. Ya, sehabis hujan, teduh, katanya. Dan seperti 10 tahun lalu, bungalow tempatku berpijak ini tetap senyap. Ia saksi bisu dari sebuah peristiwa masa lalu penuh rindu. Ranjang tetap kayu jati, kasur dan spraynya mungkin sudah ganti. Tetap dari ranjang jati coklat itu, masih mendesah napas menelusupi rajutan spray dan sarung bantal lembut mewangi. Itulah desahan dunia temaram, dunia yang begitu dominan dalam kesendirianku. Bungalow sebelah kanan juga seperti dulu, tegar menyepi. Jaraknya 10 meteran, tak mungkin penghuninya mendengar pesta desahan itu, apalagi saat angin menggesek daunan. Atau mungkin, saat itu, di bungalow sebelah itu ada peristiwa yang sama. Surti, bungalow yang kau sewa, suasana hatinya kuat. Aku suka. Dari mana kau dapat info lokasi ini? Suara suamiku biasa namun menjerat leher. Lidahku menebal, telingaku mengental. Padahal lelaki ulet ini bertanya dalam nada ringan, sambil membuka-buka majalah wisata dwibahasa yang tersedia di meja kaca pojok kiri kamar. Kopi 3 rasa masih menghangat di atas meja kaca itu. Kuseduh kopi itu dari dispenser di sebelahnya. Kepulannya membentuk hantu-hantu putih menyeringai. Dulu kutemu semasa kuliah, bersama teman-teman pecinta alam. Ada beberapa bungalow yang juga disewa saat itu, jawabku sekenanya. Semoga suara tipuanku itu tak dirasakannya. Namun getar tipuan itu menyiksa meski tampaknya suamiku biasa-biasa saja mendengarnya. Semoga dugaanku benar, dia bangga punya istri yang begitu gandrung kepada alam yang cukup asli meskipun sepi. Nanti teman-teman kantor akan kuajak ke resort ini. Siapa tahu mereka cocok dan mengulang datang. Surti, kita sudah ketemu tempat yang nyaman. Dia berucap tanpa memikir dampak pada hatiku yang merunyam, pada hati yang mengering selama 10 tahunan. Apakah suamiku mencium kegalauanku di kamar dingin ini? Galauku sudah muncul saat ide membawanya ke sini. Begitu bodohnya aku menambah soal. Sidik jari lelaki itu mungkin masih bertempelan di meja, kursi, ranjang jati, atau di tembok kayu yang bercerita dengan caranya masing-masing. Atau apakah suamiku dapat membaca semua itu di wajahku? Wajah yang memendam rindu di masa lalu, yang penuh gairah pemberontakan dan penyerahan. Ya, 10 tahunan lalu, sebulan sebelum pernikahan, aku sudah berada di tempat ini, setelah menempuh jarak 500-an kilometer tanpa henti, seperti dikejar sesuatu, dan juga seperti akan menangkap sesuatu. Saat ini bungalow ini ibarat Mahligai Anugerah Rakartini, sosok teduh yang uluran tangannya tanpa jeda membuka cakrawala wanita. Surti, apakah kau betah diburu rasa sesal seumur hidup? Kelak penyesalan adalah karibku, pastilah akan menghibur. Tapi itu juga lebih menjadi urusanku. Kalau tak cinta, mana mungkin kita sampai di tempat senyap ini, yang sebelumnya hanya dalam mimpi. Itulah kata panjang yang muncul dari mulutku yang tergagap, ekspresi pengorbananku yang merisaukan. Prajoto, kawan kuliahku, pujaanku itu, hanya tersenyum, senyum kemenangan yang datang tanpa diundang. Seumpama kawin lari, semuanya akan jelas, meski ayah ibu mungkin akan sakit. Tapi tidak apa, lama-lama beliau akan sembuh. Jangan lakukan sesuatu yang risikonya melanggar yang pakem-pakem. Konon, ayah ibu itu makhluk dari sorga, wakil Tuhan, jangan kau sakiti. Jangka panjangnya tak baik untuk kita. Kalau menyakiti calon suami tidak berdampak ya. Konon juga, hubungan suami istri itu kurang kekal. Hubungan orang tua anak lebih kekal, tak bisa dihapus. Aku masih ingat kata-kata Prajoto yang bernas itu, lelaki alam yang sekarang dinas di lembaga meteorologi di suatu gunung 1000 km dari tempatku berdiri ini.
Ke barat dan terus ke barat. Kalimat itu pula lah yang makin meledakkan daya pemberontakanku kepada rumah, dan sekaligus gairah penyerahanku kepada Prajoto. Oh, maafkanlah ayah ibuku. Waktu itu aku dan Prajoto baru wisuda. Kegilangan wisuda sangat terasa, mengimbangi semangat keserimpitan berdua. Ya, arti kata, di wisuda, adalah, disucikan. Setelah digembleng di kampus, disucikan, kemudian dilepas di medan bakti. Namun menjelang dilepas itu, kesucianku, benda sesembahan itu, diembat Prajoto. Bagaimana kalau suamimu nanti tanya, "Loh, kamu kok sudah tidak menyandang gelar sakral ini?" "Apa jawabmu?" tanya Prajoto biasa. "Ah, masa nggak tahu kalau aku gemar olahraga? Iya kan? Masuk akal kan? Sepeda gunung, lompat tinggi, lompat jauh, renang, basket bahkan sepak bola, pasti suamiku maklum." Lagi-lagi, Prajoto tersenyum, senyumnya khas lelaki yang peka cuaca. Senyumnya menahan sesuatu yang akan melompat dari mulutnya. Ya, 10 tahun lalu, udara gunung masih lebih dingin, meski yang sekarang tetap jauh lebih dingin daripada di kota besar. Wajah Prajoto tampak lebih mantap setelah aku berkata demikian, meskipun saat itu hatiku dibayangi kebimbangan besar karena malam pertamaku bulan depan. Untuk sampai ke lokasi ini, dulu aku dan Prajoto naik kereta, kapal laut, bas, berangkat setelah asyar, sampai tujuan jam 9 pagi. Sekarang aku dan suamiku naik pesawat, tak lebih dari 40 menit. Disusul kemudian naik taksi 30 menitan menuju lokasi. Namun perjalanan panjang dulu terasa nikmat dan meriangkan, daripada sekarang yang terasa membosankan. Maafkanlah suamiku, maafkan, bukan salah bunda mengandung. Dan anehnya setelah 10 tahun menikah, anak belum juga dijatah. Begitu besarnya aku berasa salah kepada Yang Maha Berkah. Oh suamiku, maafkanlah aku. Kalau ku mati, dia mati iseng sendiri asteris. Sebab ku dengar, dia sampai sekarang tetap membujang. Oh suamiku, kalau ku mati terlebih dulu aku pasti bisa membaca semua isi hatimu. Dan di antara isi hati itu, pasti ada yang begini, Surti, kalau bukan karena kehendak orang tua, berakhirlah sudah serimpitan ini. Aku tahu, kau menyimpan rapi sesuatu di bilik hatimu. Itulah antara lain prasasti yang tetap kau simpan di balik wajah kebapakanmu. Simpanlah sendiri, sampai nanti entah kapan, semua orang akan tahu. Setelah berpikir demikian itu tiba-tiba aku ingat wajah Prajoto yang baby face yang pencuri. Ya, aku dicuri seorang bayi kleptomani. Sepanjang malam di ranjang bungalow itu aku sulit tidur, meski telah ku servis suamiku sepenuh daya. Tubuh suamiku menjelma tubuh Prajoto, dan tubuh Prajoto menjelma tubuh suamiku. Bergantian, keduanya saling silang. Atau ini, apakah tubuhku menjelma tubuh wanita lain di pembaringan ini? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Kalau tubuhku menjelma tubuh wanita lain, yang tentu lebih padat seksi, akan kumaafkan suamiku, karena aku pun telah mengawalinya. Kalau tidak, betapa besar rasa salahku karena suamiku ternyata masih tipe orang setia. Ia tetap setia sampai suatu ketika bumi kembali meminta tubuhnya. Hatiku tiba-tiba bergetar setelah berpikir bumi akan meminta tubuhnya. Seolah-olah tubuhku kelak tak ikut diminta bumi, sehingga aku akan terus hidup dan menjalin cinta lagi dengan Prajoto. Tak kuasa aku memikirkan itu. Di seputar bungalow, terdengar bunyi sentuhan gerimis pada daunan. Sekali-kali terdengar pula desa angin menambah dinginnya kamar. Namun aku tak merasakan kehangatan, meski di sampingku ada boneka mainan. Ya, selama ini, kehangatanku adalah kehangatan badan, sehingga rohku tetap gentayangan. Ada suasana dingin, gelap, dan muram, bergelantungan di dinding kamar. Dan suasana itu mencipta banyak gambar, dan semua gambar itu mendakwaku sebagai pencipta pencemaran. Kulirik suamiku pulas, tubuhnya tampak lelah. Sayang sekali, lelaki kebapaan ini menghidupi beberapa anggota dari pihak keluarganya. Aku sudah ikhlas, sudah legowo, karena milikku yang paling berharga, suamiku tak ikut memilikinya. Namun hati ini, meski sudah 10 tahunan senggama, tak kutemu kepuasan yang mengisi dada. Atau sebaiknya tak perlu aku memelihara asa, dan kuserahkan semuanya pada hujan di ujung bulan, hujan yang senantiasa setia kepada dirinya, walau cuaca terus berubah tak bisa dipercaya. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap cerita ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain.
Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan.